Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insya-Allah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang adab ketika berhadapan atau bertemu dengan anak-anak. Dan malam ini kita sambung dengan judul yang baru, yaitu adab ad-doa, adab ketika berdoa. Dan ini belum kita bahas, selama di sini belum kita bahas. Dan waktu kita membahas tentang adab ketika berhadapan dengan anak-anak, salah satunya yaitu mendoakan mereka. Jadi ketika bertemu dengan anak-anak disunnahkan untuk mendoakan mereka. Nah, sekarang ceritanya bagaimana doa itu bisa makbul. Ya, setelah berdoa, bagaimana caranya agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna tidak semua orang yang berdoa bisa dimakbulkan Allah kalau tidak mencukupi syarat atau ada penghalang-penghalang doa. Kalau tidak ada penghalang doa, maka doa pasti dikabulkan Allah. Nah, inilah makanya perlu mempelajari adab-adab ketika menghantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum itu doa itu punya beberapa makna. Di antaranya memanggil, memohon pertolongan, beribadah. Itu di antara banyaknya maksud daripada kalimat ad-doa. Sedangkan dalam syariat atau dalam istilah yang dimaksud dengan doa yaitu permohonan dari seseorang yang di bawah kepada yang di atas, atau permintaan dari bawah ke atas, itu disebut ad-doa. Kalau dari atas ke bawah maka disebut dengan perintah. Nah, jadi oleh karena itu kadang-kadang kita seperti memerintah Allah padahal kita berdoa. Nah, disitulah perlunya faham bahawa doa itu dari bawah ke atas. Sadar atau tidak sadar, kita kadang-kadang kita yang memerintahkan Allah. Contoh, kita perintahkan Allah untuk mengabulkan doa kita. Rabbana taqabbal minna du'ana, ya Allah kabulkan doa kami. Ini kan perintah itu. Kita perintah Allah suruh kabulkan doa kita. Ya Allah berilah kami anak. Itu kan kita perintah Allah untuk memberi kita anak. Ya Allah ampunkan dosa orang tua kami.
Sebenarnya kan perintah. Kita perintahkan Allah untuk mengabulkan atau memohon mengampunkan dosa. Namun karena bentuknya dari bawah ke atas, maka tidak disebut perintah, disebut ad-du'a. Nah, jadi begitu. Kalau belajar usul fiqh, baru kita faham yang kita perintah Allah selama ini ternyata adalah doa. Tapi kalau dari atas ke bawah, maka disebut dengan amar atau perintah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menyebutkan kalimat doa yang bermakna istighasah, iaitu memohon pertolongan. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 40-41, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul ara'aitakum in atakum azabullah aw atatkumus sa'ah aghaira Allah tad'una in kuntum sadiqin. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, apakah engkau telah melihat apabila Allah mendatangkan azab kepadamu, kepada umat, atau Allah datangkan hari kiamat, maka kalian semua pasti akan meminta tolong. Tapi Allah mengatakan kalimat tad'una. Kadang-kadang Allah menyebut doa dengan maksud ibadah. Dalam surat Al-A'raf 194 Allah katakan, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalikum. Orang yang engkau tad'un, yang orang engkau ibadahkan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makhluk sesama kalian. Jadi di situ Allah pakai tad'un, padahal yang dimaksud ibadah. Kadang-kadang Allah juga memakai kalimat doa dalam Al-Quran, itu bermakna an-nida, iaitu memanggil. Makanya Allah contohkan dalam surat Al-Isra ayat 52, Allah katakan, yauma yad'ukum fayastajibuna bihamdih. Hari yang Allah memanggil kalian, lalu engkau memenuhi panggilannya dengan puji-pujian kepadanya. Nah, jadi macam-macam makna doa di dalam Al-Quran. Baik, berikutnya, apa hukum berdoa? Jumhur ulama mengatakan bahawa hukum berdoa hukumnya mustahab, disunnahkan. Artinya tidaklah menjadi suatu dosa kalau kita luput daripada doa selama kita bukan berniat menyombongkan diri. Kan kita tidak setiap hari atau tidak setiap waktu kita berdoa. Berdosakah kita? Tidak. Karena doa itu hukumnya mustahab, sunnah. Namun bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib, waqad yakunu du'a wajiban. Doa itu ada tempat-tempat yang wajib diucapkan. Kalau tidak diucapkan, maka menjadi dosa. Iaitu kad-du'a allazi tadammanathu surat al-Fatihah asna as-salah. Iaitu doa yang tercantum di dalam surat Al-Fatihah ketika engkau sedang salat. Itu wajib. Mana doa dalam Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nanti Allah jawab dalam hadis qudsi, Allah jawab doa kita itu, iaitu untukmu apa yang engkau minta, kata Allah. Untukmu apa yang engkau minta, artinya aku kabulkan. Nah, ini doa ini wajib ketika salat. Kalau kita selangi bacaan ini, maka batallah salat, batallah Al-Fatihah. Baik, berikutnya ada tempat lain yang doa itu menjadi wajib, iaitu doa dalam rukun salat jenazah. Dan ketika kita berdoa di takbir yang pertama ada Al-Fatihah, di situ ada doa. Kemudian di takbir ketiga Allahumma ighfir lahu, itu juga rukun. Karena 4 takbir itu bahagian daripada rukun salat jenazah.
Kalau kita tidak mengucapkannya, maka menjadi pembatal solat jenazah. Maka di situ wajib. Begitu juga dengan doa yang dilantunkan sedang khutbah, itu menjadi bahagian rukun, walaupun terjadi khilaf dalam mazhab. Begitu contoh doa yang bentuknya wajib. Nah, berikutnya, doa itu fungsi utamanya dialah yang bisa meraih semua kesenangan dunia dan akhirat bagi yang berdoa. Doa itu lebih hebat daripada usaha. Nabi Ibrahim tidak pernah mengikuti parenting untuk cara mendidik anak. Kita hari ini kan disibukkan dengan parenting. Jadi wali-wali murid hari ini selalu dipanggil ke sekolah ikut parenting, cara mendidik anak. Bagus, itu bagus. Nabi Ibrahim tidak pernah. Imran, ayahnya Maryam, itu tidak pernah ikut parenting. Tapi doa mereka membuat apa yang mereka inginkan melebihi usaha mereka untuk mendidik anak. Ibunya Maryam itu berdoa berulang-ulang dari semenjak sebelum hamil, setelah ketika hamil, dan setelah hamil, dan setelah melahirkan. Itu berulang-ulang memohon kepada Allah anak yang saleh. Diberikan Maryam dan langsung saleh. Artinya besarnya dengan didikan Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya sampai Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam itu keheranan melihat Maryam mendapatkan keutamaan dengan dikirimkan makanan dari surga. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi Nabi Zakaria itu Nabi bingung melihat didapatkan makanan di dalam mihrab tempat Maryam beribadah. Itu hasil doa seorang ibu dan ayah. Makanya keluarga Imran ini hidupnya dengan doa. Nabi Ibrahim tidak pernah mendidik Ismail. Bahkan setelah diletakkan di tengah-tengah padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada air, bersama ibunya Siti Hajar, beliau tinggalkan. Datang waktu penyembelihan, sekitaran umur 10 tahun lah kira-kira begitu. Datang ketika penyembelihan. Setelah acara penyembelihan, menjadi bahagian rangkaian ibadah kita hari ini di hari raya kurban. Setelah itu Nabi Ibrahim pulang lagi. Datang lagi kapan? Ketika Ismail sudah menikah. Sudah menikah dengan istri pertama. Itu hadis riwayat Bukhari. Nabi Ibrahim datang, lalu ternyata istri pertamanya yang ada di rumah dan tidak mengetahui itu mertuanya. Karena waktu nikah pun enggak ada Ibrahim. Itu enggak tahu nih, istri pertama enggak tahu bahwa ini mertuanya Ibrahim. Ibrahim bertanya bagaimana keadaan Ismail, apakah baik-baik saja. Istri ini ternyata mengatakan tidak baik-baik saja. Ismail itu orangnya malas. Kadang-kadang beliau begini. Sedangkan Ibrahim sudah tahu Ismail bersedia disembelih demi taatnya pada Allah. Lalu diburuk-burukkan oleh istri ini, maka dia pesankanlah, kasih tahu Ismail kalau pulang nanti tolong ganti pintu atau tiang rumah ini. Langsung diceraikan. Itu model istri yang memburuk-burukkan Ismail, hamba Allah yang telah teruji imannya kepada Allah. Habis itu kapan lagi datang? Waktu sudah menikah dengan istri kedua. Ternyata istri kedua ini berbanding terbalik dengan istri pertama. Tapi tidak semua istri kedua begitu, Bapak. Yang banyaknya istri kedua yang bermasalah, istri pertama yang baik-baik. Ini contoh saja, kan? Begitulah, tak sempat didik. Tapi Masya Allah, kenapa Ismail menjadi seorang Nabi dan begitu baik akhlaknya? Doanya Ibrahim 80 tahun lebih memohon Rabbi habli minas salihin. Maka kekuatan doa itu dahsyat, Bapak Ibu.
Kita hari ini jangan terlalu pede bahawa usaha kita berhasil membuat anak kita menjadi baik. Kita keluarkan uang Masya Allah luar biasa, berpuluh juta, mengirimkan ke sekolah-sekolah terbaik, mencari guru-guru terbaik, tapi kita tidak pernah berdoa. Kita lupa kekuatan doa melebihi kekuatan usaha. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ini fungsi doa yang paling hebat. Kalau dalam hadis Aisyah, bahkan doa itu bisa mengubah takdir. Rasulullah mengatakan doa bisa mengubah takdir. Takdir apa yang dirubah? Takdir muallaq, takdir yang Allah izinkan untuk dirubah. Karena takdir itu ada secara umum terbagi dua, takdir mubram yang tidak bisa dirubah dan takdir muallaq. Yang mubram yang telah Allah catat dan tidak akan dirubah, seperti ajal, rezeki, itu tidak akan Allah rubah. Kalaupun dirubah kita tidak tahu. Tapi takdir muallaq Allah bisa rubah. Kalau kita selayaknya terjodohkan dengan orang yang tidak baik, dengan doa kita Allah pilihkan orang yang baik. Seandainya anak kita seharusnya menjadi anak yang ranking 40, karena doa orang tuanya, dia Allah bisa rubah menjadi ranking 1. Itu contoh takdir-takdir muallaq yang Allah gantungkan pada usaha hamba. Anak kita dalam catatan Allah perempuan, kita berdoa mohon anak laki-laki, Allah bisa rubah. Waktu di USG perempuan, yang keluar laki-laki. Waktu di USG laki-laki, yang keluar perempuan. Waktu di USG tidak jelas, itu bencong tu biasa yang keluar. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah doa dan kekuatan doa. Baik, setelah kita sekedar mengetahui tentang masalah asal usul kalimat doa, barulah kita lihat tentang bagaimana agar doa kita makbul. Dan ini perlu adab, dan ini bahagian yang harus kita pelihara Bapak Ibu. Yang pertama, kalau ingin doa kita makbul, maka adab pertamanya ayyakuna mat'amad da'i wa maskanahu wa malbasahu wa mashrabahu kullu ma ma'ahu halalan. Kalau mau doa kita makbul, maka hiduplah dengan harta yang halal, baik makanan maupun minuman, atau pakaian, atau bahkan tempat tinggal. Kita berdoa dalam rumah kita bangun hasil dari korupsi, rumahnya halal tapi cara mendapatkannya haram. Ketika kita berdoa dalam rumah itu menjadi bahagian penghalang doa. Baju yang kita beli dari hasil nipu kita orang. Jadi kita tipu orang, kita menangis berhutang pada orang, sampai hari ini kita tidak bayar. Kita pencuri dengan cara berhutang. Kita beli baju bagus-bagus dengan cara berhutang yang kita tidak ada rencana bayar. Lalu kita berdoa dalam pakaian ini, tidak akan diterima Allah. Dalam perut kita ada makanan yang haram, minuman yang haram, baik zatnya haram atau cara mencarinya haram, maka semua itu menjadi penghalang doa. Medon je nama doa, menyo mentang nepaju haram nyan hang terima. Ini saya terjemahkan ke bahasa Inggeris, Pak. Karena ada orang rajin sekali berdoa, tapi pekerjaannya haram, dia dapatkan yang haram, padahal kerjanya kadang-kadang halal, dia yang buat haram. Seorang guru itu bagus sekali kerja, itu tempat yang paling baik, banyak sekali amal jariah yang dia dapatkan. Satu orang anak muridnya pintar membaca Al-Fatihah, disebabkan guru ini meninggal, guru ini seluruh kebaikan muridnya itu dialirkan kepada gurunya, saking mulianya jabatan seorang guru. Tapi Masya Allah, hari ini kadang-kadang seorang guru, kadang-kadang yang halal dia rubah sendiri, Pak. Dia rubah sendiri menjadi haram. Caranya macam-macam. Dia tidak masuk kantor, tidak mengajar, kalau mengajar tidak ikhlas. Dia bawa HP ke dalam lokal, sibuk balas WA, anak-anak cuma disuruh kepada ketua kelas,
untuk nulis di depan papan tulis. Dia panggil ketua kelas itu, cuba tulis di papan tulis dari halaman 50 sampai halaman 150. Yang lain ikut semuanya. Duduk dia balas-balas WA, cermin-cermin saja. Ini haram gaji kan. Ada yang disibukkan dengan kertas, enggak ngajar-ngajar, sibuk urus sertifikasi, urus akreditasi, ngajar hana. Itu haram itu gajinya. Ya. Itu yang dilakukan oleh sebahagian guru. Tidak semua guru, ada guru juga yang jujur. Salah satunya yang di samping saya termasuk guru jujur insya-Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua pekerjaan yang halal bisa jadi haram. Lalu kita beli, makan, lalu kita berdoa, tidak diterima Allah. Mana dalilnya? Dengan tegas Rasulullah mengatakan, Ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai para manusia, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, Allah tidak akan terima apapun dari engkau kecuali yang baik-baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah telah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala Allah Ta'ala, Allah berkata, kata Nabi ini, Allah berkata, Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyiban wa'amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, barulah engkau beramal salih. Maksudnya amal salihmu tergantung pada makananmu. Doa itu kan amal salih, itu ibadah, tergantung pada apa yang engkau makan. Lalu dalam ayat yang lain Nabi mengatakan, ini masih dalam satu hadis, wa qala ta'ala, juga Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan untukmu. Lalu Nabi sambung, summa zakara ar-rajula. Lalu Nabi mengisahkan ada seorang laki-laki yutilus safar, dia dalam perjalanan safar yang panjang, safar jauh, ash'asa wa aghbar, badannya, pakaiannya sudah kusut karena jauhnya perjalanan. Jadi dia sudah lemah di dalam perjalanan. Seharusnya orang musafir yang sudah mendapatkan derita dalam perjalanan, seharusnya dikabulkan doa, dipercepat kabulnya doa. Karena salah satu waktu yang dikabulkan doa adalah waktu menjadi musafir. Saya sudah jelaskan, tapi sekedar mengingat ulang, kenapa musafir mudah dikabulkan doa? Karena Rasulullah mengatakan musafir itu mendapatkan qit'atun minal azab. Musafir itu mendapatkan potongan azab. Jadi dia enggak bisa nyaman seperti di rumahnya. Tidur susah, makan susah, buang hajat susah. Jadi musafir itu dapat ketidaknyamanan selama jalan. Kan begitu Pak, kita naik mobil walaupun mobil pribadi tetap nak susah. Datang bak SPBU, mau kencing, Masya Allah bau, kita tidak nyaman. Mau ternyata ada orang di dalam, itu pun tidak nyaman. Makanya Allah mengabulkan doa musafir lebih cepat dibandingkan doa muqim. Namun orang ini, kata Nabi, ini orang ini yang tadi laki-laki yang sudah berada di tengah padang pasir, yang sudah lemah, kemudian kusut pakaiannya, kusut rambutnya, aghbara yamuddu yadaih, dia sudah berpasir semuanya, dia angkat tangannya kepada Allah, ilas sama, dia angkat tangannya, dia berdoa, lalu dia mengucapkan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia minta apapun, dia minta. Lalu Nabi menjelaskan, wa mat'amuhu haram. Ketika dia memanjatkan doa itu, makanan dalam perutnya berasal dari yang haram. Wa masyrabahu haram, minumannya juga haram. Wa malbasahu haram, pakaian yang dia pakai juga haram. Wa ghuziya bil haram, dan dia juga memakan yang haram. Jadi tadi makanan, piring, pokoknya apa yang dia bawa dia beri dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lizalik, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim.
Jadi Nabi langsung mengatakan yang hidup dengan dunia haram tidak akan dikabulkan doa. Maka orang hari ini Pak, berbangga-bangga dengan mendapatkan harta yang banyak, lupa bahawa Allah telah menutup pintu doa untuknya. Makanya hati-hati ni, mohon maaf ni, kadang-kadang saya harus terus terang Pak, yang di kantor-kantor yang ngurus punya masyarakat, berhati-hatilah meminta uang rokok, meminta uang kopi. Dia sudah digaji, memang digaji untuk buat itu, tapi dia enggak mau buat sebelum kita memberi uang rokok. Alasannya macam-macam, katanya kertas belum masuk. Kita mau buat, contohnya apa? Kita mau buat kakak. Bagi sebahagian yang suka makan haram, memang sudah bergaji di kantor itu, gajinya lumayan, tapi dia ambil manfaat. Dia mengatakan enggak ada belangko, tapi begitu kita kasih nyompat pengen rokok, oh nah pereleh lu tanya ngeleba. Dia tanya ke belakang, rupanya ada, kata dia. Nah belangko baji nasi sah taboh dek gedron, memang lu kebah gedron ke bangai ni. Tadi katanya enggak ada belangko, begitu kita kasih uang rokok sudah ada belangko. Dapat 30.000 dari satu orang. Dalam satu hari dia ada 10 orang yang dia perlakukan begitu. 200.000 dalam satu hari. Kalau dia kerja sekitar 30 hari, enggak libur-libur Sabtu Minggu, leh kali 200, 6 juta selain gaji. Itu haram. Lalu dia beli bakso, dia beli siomay, dia beli macam-macam, dia makan, lalu dia berdoa, tidak diterima doanya. Makanya cuba lihat, anak-anak atau keluarga orang yang sering makan haram biasanya tidak berkah. Ciri-cirinya keluarganya menjauh dari Allah. Punya istri tidak berkah, istri sibuk dengan arisan, sibuk menghabiskan harta suami. Padahal dia tinggal duduk di rumah. Kalau orang saleh kan disuruh duduk di rumah, makan enak, mau ke mana saja diantar mas suami, selesai. Tapi enggak, dia habiskan harta. Anak-anak ciri-cirinya kalau sering makan haram, karena doa tidak diterima, dia tiap hari berdoa, jadikan anak aku ulama, jadikan anak aku hafiz Quran, jadikan ini, enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Pemakan haram. Maka anak-anaknya apa? Batat, keras kepala, enggak taat. Iqra 1 sudah 5 tahun enggak naik-naik. Sampai gurunya mengatakan, "Cik bersih ya gaya haji." Dulu ayahnya juga murid saya, itu 6 tahun malah, berarti dia masih setahun lagi itu berjuang untuk naik Iqra 2. Kenapa bisa begitu Bapak? Kenapa bisa hancur hidup keluarga kita? Makan haram, doa tidak diterima, apapun kita minta untuk anak enggak diterima Allah. Inilah adab yang paling utama yang pertama untuk kita jaga.